Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Wulandari, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral volume pada vektor untuk memenuhi mata kuliah kalkulus vektor yang diampu oleh Ibu Atinwarmi MPD. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Ke pembahasan yang pertama mengenai definisi integral volume. Jadi di sini kita memiliki suatu bidang V tertutup dimensi 3 yang dibatasi oleh X sama dengan A sampai ke X sama dengan B. Kemudian dibatasi juga oleh tabung-tabung dari Y sama dengan F1X sampai ke Y sama dengan F2X. Kemudian dibatasi juga oleh permukaan-permukaan Z, yaitu dimulai dari Z sama dengan F1X, Y sampai ke Z sama dengan F2X, Y. Dan kita juga memiliki V, fungsi peubah yang kontinu pada seluruh V ini. Sehingga bidang tertutup ini bisa kita bagi menjadi bagian-bagian kubus sebanyak M, sehingga kita dapat menyatakan volume dari integral ini yaitu delta V sama dengan delta X dikali dengan delta Y dan dikali juga dengan delta Z. Kemudian, jika XP, YP, dan ZP ini sudah didefinisikan sama dengan si V ini, maka kita dapat melihat kuantitas dari jumlah kubus yang kita nyatakan dalam bentuk ini, yaitu integral volume atau integral lipat 3 dari si X, Y, Z terhadap V sama dengan limit M mendekati tak hingga si XP, YP, ZP dikali delta VP, di mana P-nya itu dimulai dari P sama dengan 1 sampai dengan ke M. Nah, kemudian integral lipat 3 ini maksudnya seperti apa? Yaitu tadi, kan kita sudah mengetahui di awal bahwa suatu benda V ini dibatasi oleh X sama dengan A sampai dengan B. Kemudian pada bidang Y-nya dibatasi oleh Y sama dengan F1X sampai ke Y sama dengan F2X, dan juga permukaan Z-nya oleh F1X, Y sampai ke F2X, Y. Sehingga kita akan memperoleh bentuk berikut ini. Integral lipat 3 si X, Y, Z terhadap V sama dengan X-nya tadi dari A sampai dengan B, kemudian Y-nya dari F1X sampai dengan F2X, dan Z-nya dari F1X, Y sampai dengan F2X, Y, si X, Y, Z, dz, dy, dx. Nah, dz, dy, dx ini apa? Ini adalah bentuk pengintegralan. Diintegralkan dulu terhadap Z, kemudian diintegralkan terhadap Y, dan diintegralkan terhadap X. Atau singkatnya, kita dapat menuliskan integral V, integral lipat 3 atau integral volume, si dV sama dengan integral lipat 3 si dx, dy, dz. Nah, agar lebih memudahkan lagi, mari kita simak pembahasan dari contoh soal berikut ini. Nih, kita memperoleh misalkan F sama dengan 2x zi dikurang xj ditambah y kuadrat k. Nah, maka kita diminta untuk menghitung integral lipat 3 atau integral volume f dv. Nah, di mana integral ini dibatasi oleh permukaan x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 6, z-nya sama dengan x kuadrat, dan juga z sama dengan 4. Nah, dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa ketika x-nya sama dengan 0, berarti bidangnya terletak pada yz. Kemudian ketika y-nya sama dengan 0, bidangnya terletak pada xz juga. Dan kemudian y-nya sama dengan 6, berarti bidangnya di bidang xz, tetapi di y-nya sama dengan 6. Kemudian untuk bidang z sama dengan x ini di mana? Nah, ini belum diketahui karena z sama dengan x kuadrat, masih belum diketahui. Kita akan mencari nilai ini. Kemudian untuk z-nya sama dengan 4, berarti bidang yz-nya saat di z sama dengan 4. Setelah kita mengetahui batas-batas permukaannya, kemudian kita akan menentukan titik potongnya, yaitu pada X dan juga Z. Nah, di sini ketika X-nya dia sama dengan 0,
maka z-nya pun akan sama dengan 0. Tapi di sini ketika z-nya sama dengan 4, ini, maka kita tuliskan 4, maka di sini nilai x-nya akan menjadi plus minus 2. Nah, jika kita gambarkan dalam ordinat kartesius pada dimensi 3, yang vertikal ini adalah sumbu z, horizontal sumbu y, dan yang ke arah depan ini adalah sumbu x. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa nilai x-nya adalah 2. Nah, 2 kira-kira ada di sini. Tapi di sini karena ada nilai minus 2 berarti ada di sini. Kemudian z-nya di sini adalah 4. 4 di sini. Kemudian kita ambil tarik garis kurvanya. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Tetapi karena tadi dibatasi oleh x sama dengan 0 di bidang YZ, kemudian juga dibatasi Y sama dengan 0, kemudian ini tidak termasuk yang nilai negatif 2-nya ini. Kita hanya mengambil pada bidang ini saja, yang dibatasi oleh x sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 0. Kemudian kita akan menarik garis Y-nya sejauh 6, tadi sudah diketahui ya. 6 di sini 6. Kemudian kita ambil tarik garis di sininya dulu 4, z-nya. Kurvanya adalah 2. Kemudian kita ambil garis seperti ini. Nah, sehingga akan menjadi bentuk seperti 1/4 dari tabung. Nah, kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini, yang rapihnya. Seperti ini. Kemudian kita asumsikan di sini ada sebuah benda untuk kita dapat menghitungnya, dan kita akan menentukan batas-batasnya. Batas yang pertama yaitu batas dari titik ke titik. Ketika x-nya sama dengan 0, maka dia akan sampai di x-nya sama dengan 2. Kemudian pada titik ke garis, batas titik ke garisnya yaitu pada y-nya sama dengan 0, maka y-nya yang keduanya sampai dengan y sama dengan 6. Kemudian untuk z-nya bukan dari z sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi kan ini z-nya menunjukkan sebagai kurvanya, dimulai dari z sama dengan x kuadrat sampai ke z-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita memperoleh gambar dan juga batasnya, kemudian kita akan masuk ke tahap yang terakhir yaitu mengintegralkan. Di sini kita sudah memperoleh integral v atau integral lipat 3 f dv sama dengan integral x sama dengan 0 sampai ke x sama dengan 2, karena tadi integral x-nya. Kemudian integral y-nya dari y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan 6, dan z-nya dari z sama dengan x kuadrat sampai ke 4, dari 2xz i dikurang xj ditambah y kuadrat k dz dy dx. Nah, maka pertama kita integralkan dulu terhadap z-nya, integral yang z. Sehingga kita akan memperoleh xz kuadrat i dikurang xzj ditambah y kuadrat zk diintegralkan dari z sama dengan x kuadrat sampai ke 4 dy dx. Kemudian kita substitusikan, sehingga kita akan memperoleh x dikali 4 kuadrat i dikurang x dikali 4c ditambah y kuadrat dikali 4k. Kemudian kita kurangkan dengan x dikali x kuadrat dipangkatkan 2i dikurang x dikali x kuadrat c ditambah y kuadrat dikali x kuadrat k dy dx. Nah, sehingga kita jumlahkan menjadi 16xi dikurang 4xj ditambah 4y kuadrat k dikurang x pangkat 5i dikurang x pangkat 3j ditambah x kuadrat y kuadrat k dy dx. Maka kita akan memperoleh hasil 16x min x pangkat 5i dikurang 4x dikurang x pangkat 3j ditambah 4y kuadrat dikurang x kuadrat y pangkat 2k dy dx. Kemudian kita keluarkan agar bentuknya sama semua, y kuadratnya kita keluarkan, y kuadrat yang ada di sini, sehingga kita akan memperoleh 16x dikurang x pangkat 5i dikurang 4x min x pangkat 3j ditambah 4 min x kuadrat dikali y pangkat 2k dy dx.
Nah, kemudian kita perlu mengintegralkan terhadap Y, sehingga kita akan memperoleh 16x min x pangkat 5 YI dikurang 4x min x pangkat 3 YJ ditambah 4 min x kuadrat 1/3 Y pangkat 3K diintegralkan terhadap Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 6 dx. Nah, kemudian kita substitusikan Y-nya ini. Yang pertama kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini 16x min x pangkat 5 dikali 6 min 0 I dikurang 4x min x pangkat 3 dikali 6 min 0 J ditambah 4 min x pangkat 3 dikali 1/3 kali 6 pangkat 3 min 0 K dx. Kemudian karena sama-sama memiliki 6, kita akan mengelompokkannya menjadi 6 dikali 16x min x pangkat 5i dikurang 6 dikali 4x min x pangkat 3j ditambah 72 4 min x kuadrat k dx. Kemudian kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 16x min x pangkat 5i dikurang 4x min x pangkat 3j ditambah 48 min 12x kuadrat k dx. Nah, setelah kita integralkan seluruhnya, maka kita perlu mengintegralkan tahap yang terakhir, diintegralkan terhadap x. Nah, di sini kita akan memperoleh 6 dikali 8x kuadrat min 1/6x pangkat 6i dikurang 2x pangkat 2 min 1/4x pangkat 4c ditambah 48x min 4x pangkat 3k diintegralkan terhadap x dari sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan sehingga akan memperoleh 6 dikali 8 kali 2 pangkat 2 dikurang 1/6 dikali 2 pangkat 6i dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1/4 2 pangkat 4c ditambah 48 dikali 2 dikurang 4 kali 2 pangkat 3 k min 0. Sehingga ketika dihasilkan akan memperoleh 6 dikali 32 min 64/6i dikurang 8 min 4c ditambah 96 dikurang 32k. Kemudian kita jumlahkan lagi, 8 dikurang 4 sama dengan 4c ditambah 96 dikurang 32 adalah 64k. Nah, kita jumlahkan lagi menurut perhitungan integral seperti pada umumnya, maka kita akan memperoleh hasil akhirnya menjadi 128i dikurang 24j ditambah 384k. Nah, demikian pembahasan materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.